Selamat datang di Libya Channel 1784, menyajikan novel cerita, petualangan, perebutan tahta, harta, warisan, dendam dan cinta. Go for watching. Ahli formasi. Duanmu menahan sinar energi dengan pedangnya. Ia terus dipaksa mundur, sangat sulit untuknya bergerak bebas dalam situasi ini. Xiang Xin tidak menunggu Duanmu keluar dari situasi buruk itu, ia dengan cepat menyiapkan serangan lanjutan. Lingkaran sihir merah dan lingkaran sihir biru keputihan tercipta di bilah pedang Xiang Xin. Kedua lingkaran sihir itu tiba-tiba menyatu seketika membuat pedangnya diselimuti kilatan petir merah yang sangat ganas. Tebasan petir nirwana. Dengan sekali tebasan, gelombang petir merah melesat ke arah Duanmu. Duanmu yang sadar serangan lanjutan yang sangat kuat ke arahnya, mengeluarkan seluruh tenaganya untuk membelokkan sinar energi yang sedang ia tahan. Duanmu sukses membuat sinar energi itu berbelok, hingga ia bisa membuat susunan formasi berlapis untuk menahan petir merah. Sial! Jika terus seperti ini aku tidak akan bisa melakukan serangan. Duanmu mengeluarkan ratusan kertas formasi dan puluhan kristal formasi. Semua kertas dan kristal formasi itu melayang di sekitar Duanmu. Duanmu mengibaskan tangannya, belasan kertas formasi dan satu kristal formasi meluncurkan bagaimana tembakan peluru. Dalam jarak tertentu, semua kertas formasi mengeluarkan kobaran api yang kemudian berubah menjadi seperti kepala harimau. Xiang Xin hanya menunjuk ke depan, membuat sebuah lingkaran sihir merah dengan diameter 10 meter. Semua kepala harimau api itu menabrak lingkaran sihir merah, hingga lingkaran sihir maupun kepala harimau api hancur. Namun tidak hancur sepenuhnya, kepala harimau api itu berubah menjadi puluhan burung-burung yang terbang berbalik menyerang Duanmu. Apa-apaan? Duanmu melebarkan matanya karena terkejut. Serangannya seharusnya akan meledak saat bersentuhan dengan objek lain, namun bagaimana bisa itu berubah menjadi burung api dan malah berbalik menyerangnya. Duanmu berdecak kesal, menebas semua burung api yang menyerangnya sambil terus melesat ke depan. Semua burung api bisa ditebas dengan mudah oleh Duanmu. Xiang Xin tidak menunggu Duanmu tiba di depannya. Ia juga bergerak memangkas jarak di antara mereka. Xiang Xin dan Duanmu pun saling beradu serangan pedang. Mereka bergerak sangat cepat dari satu tempat ke tempat lain, berusaha memotong tubuh lawan masing-masing dengan intensitas serangan yang sangat kuat. Tidak sampai 10 menit berlalu, mereka telah bertukar serangan yang tidak terhitung jumlahnya. Krak! Duanmu segera bergerak menjauh saat melihat pedang yang ia gunakan sudah tidak bisa bertahan lama beradu dengan pedang Xiang Xin. Duanmu melihat pedangnya yang sudah terkikis dan terdapat beberapa retakan pada bilahnya. Meskipun pedangku adalah senjata tingkat 8 kelas atas, namun aku telah membuat ukiran formasi yang membuat pedangku tidak lebih rendah dibandingkan senjata tingkat 9 kelas bawah. Bagaimana pedangku bisa rusak dengan cepat? Duanmu bergumam dengan ekspresi serius. Kau melihat kemana? Duanmu melebarkan matanya karena merasakan keberadaan Xiang Xin di belakangnya. Dengan cepat ia berbalik kemudian membuat pertahanan dengan beberapa kertas formasi yang tersisa di sekelilingnya. Xiang Xin menebaskan pedangnya secara vertikal dari atas ke bawah, namun Duanmu dapat menahan serangannya.
Pedang Duanmu yang sudah rusak ini akhirnya patah bersamaan dengan dirinya yang terlempar sejauh ratusan meter. Sialan. Teknik pedang bocah ini juga sangat tinggi, jika bukan karena kertas-kertas formasi yang aku miliki, aku pasti sudah terluka parah saat ini. Duanmu bergumam dengan sikap waspada, pandangannya tidak teralihkan dari Xiang Xin. Duanmu membuat segel tangan, pusaran energi kemudian tercipta di dua jari tangan kirinya. Duanmu mengusap bilah pedangnya yang patah dengan dia jarinya. Pusaran energi itu seketika mengalir pada pedangnya, energi itu membentuk bilah pedang berwarna putih kebiruan. Bocah ini tidak mudah untuk dilawan, aku akan mempertaruhkan segala yang aku miliki. Duanmu mengeluarkan puluhan kertas formasi dengan satu kertas formasi yang terselip di antara jari telunjuk dan jari tengah tangan kirinya. Beberapa kertas formasi menempel pada kedua lengan dan kaki Duanmu seolah seperti gelang. Sesaat kemudian aura kuat menyelimuti tubuhnya. Jika saja kau adalah ahli formasi tingkat 9, mungkin aku tidak akan bisa mengalahkanmu meskipun berada di dalam perangkap iblis. Xiang Xin masih tetap tenang meskipun Duanmu terlihat menjadi lebih kuat, tapi kau hanya ahli formasi tingkat 8, susunan formasi yang kau buat tidak akan bisa melawan lingkaran sihir milikku. Diam! Duanmu berteriak marah. Ia tidak terima dengan perkataan Xiang Xin karena dirinya merasa sangat direndahkan. Kau hanya bocah kemarin sore yang bahkan tidak paham seberapa luar biasanya kekuatan ahli formasi. Mari kita lihat apakah perkataanmu benar atau salah. Antara susunan formasiku atau lingkaran sihirmu, siapa yang lebih kuat? Duanmu melemparkan kertas formasi di tangannya ke atas, belasan kertas formasi lainnya ikut terbang ke atas. Kilatan petir keluar dari semua kertas formasi, kilatan petir itu semakin besar dan memadat hingga membentuk naga petir. Duanmu mengayunkan pedangnya, secara bersamaan naga petir meraung kemudian melesat menyerang Xiang Xin. Xiang Xin mengarahkan tangannya ke depan, belasan lingkaran sihir tercipta di sekitar jalur bergeraknya naga petir. Semua lingkaran sihir itu mengeluarkan rantai energi yang langsung melilit naga petir. Naga petir berontak, menggeliat berusaha meloloskan diri dari rantai energi. Xiang Xin menyadari rantai energi tidak kuat menahan naga petir. Ia memusatkan petir merah pada pedangnya kemudian melesat ke depan, menebas naga petir sampai terbelah menjadi dua bagian. Kalau begitu aku juga akan mulai serius, Xiang Xin bergumam. Transformasi malaikat cahaya. Tiba-tiba energi putih bercahaya menyelimuti tubuh Xiang Xin. Sesaat kemudian sepasang sayap muncul di punggungnya, membentang 5 meter dari ujung ke ujung. Energi penyucian. Dalam 1 detik, Xiang Xin menebaskan pedangnya ratusan kali, melesatkan energi cahaya yang sangat kuat. Dia menguasai elemen cahaya. Duanmu tidak bisa tidak terkejut karena pengguna elemen cahaya sangatlah jarang di benua Chenwu. Dan semua orang yang tercatat memiliki elemen cahaya pasti merupakan orang-orang besar dengan kekuatan mengerikan. Ratusan energi tebasan itu melesat dengan sangat cepat dan jangkauannya sangat luas. Duanmu tidak akan bisa menghindar. Ia akhirnya menggunakan ratusan kertas formasi untuk membuat pertahanan terkuat yang bisa ia buat dalam waktu singkat itu. Ratusan gelombang energi secara terus-menerus menghantam pertahanan Duanmu, membuat pria parubaya itu terdorong mundur.
Xiang Xin memanfaatkan situasi ini untuk bergerak ke belakang Duanmu. Pedangnya yang memiliki bilah merah darah kini menjadi putih terang saat dialiri energi ki cahayanya. Xiang Xin menebaskan pedangnya, mengincar leher Duanmu. Namun beberapa kertas formasi tiba-tiba muncul menahan serangan Xiang Xin. Cih! Xiang Xin berdecak kesal kemudian kembali melancarkan serangan. Namun karena serangan pertamanya membuat keberadaannya disadari, Duanmu jadi bisa menghindari serangan lanjutannya. Episode sebelumnya, Ceh 45 Xiang Xin vs Duanmu. Episode berikutnya, Ceh 47 Ilusi Kematian Tanpa Batas. 47 Ilusi Kematian Tanpa Batas. Kekacauan di Sekte Formasi Surga sudah berakhir namun situasi belum sepenuhnya baik. Para petinggi Sekte Formasi Surga tidak ada yang mengetahui apa penyebab dari ribuan murid yang mengamuk dan menyerang tanpa ampun. Kejadian ini menewaskan puluhan ribu murid mereka serta banyak bangunan yang hancur. Sudah pasti ini sangat merugikan Sekte Formasi Surga. Dari ribuan murid yang mengamuk, ratusan di antara mereka telah tewas sementara sisanya berhasil ditangkap dengan bantuan para tetua sekte. Namun sesaat setelah mereka berhasil menangkap murid-murid yang mengamuk itu, mereka tiba-tiba saja meledak dan berakhir tewas hingga tidak ada dari ribuan yang selamat. Para anggota Sekte Formasi Surga sangat marah dengan kejadian ini, terutama para tetua karena mereka sama sekali tidak bisa mencegah satupun murid yang mengamuk untuk meledakkan diri. Jika bukan karena para murid itu banyak yang merupakan jenius sekte, mereka tidak akan peduli meskipun mereka mati. Terlebih dengan matinya semua murid yang mengamuk, mereka tidak bisa menyelidiki penyebab mereka mengamuk. Para tetua sekarang hanya memiliki satu dugaan mengenai penyebab kekacauan ini, yaitu sebuah kubus raksasa yang melayang di atas sekte. Para tetua berusaha mencari keberadaan ketua sekte mereka, namun mereka tidak bisa menemukannya, bahkan mereka tidak bisa menghubunginya dengan token komunikasi. Jadi mereka semua menduga kalau sekarang Duanmu sedang berada di dalam kubus raksasa itu, bertarung melawan otak di balik kekacauan ini. Xiang Xin dan Duanmu masih bertarung di dalam perangkap iblis. Jika mereka bertarung di luar, mungkin seluruh Sekte Formasi Surga yang luas akan luluh lantak karena intensitas pertarungan mereka yang sangat mengerikan. Duanmu semakin kesulitan melawan Xiang Xin, ia sudah menghabiskan ribuan kertas formasi dan puluhan kristal formasi hanya untuk menangani serangan Xiang Xin yang bertubi-tubi. Sangat jarang ia memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balasan. Untuk membuat kertas formasi memerlukan bahan kertas khusus serta menggambar simbol formasi juga tidak semudah membalikkan telapak tangan. Sedangkan membuat kristal formasi memerlukan kristal ki dan alat khusus untuk mengukirnya. Kertas maupun kristal formasi adalah harta bagi para ahli formasi. Meskipun Duanmu dapat membuat susunan formasi tanpa media kertas formasi, namun itu tidak akan seefektif menggunakan kertas formasi. Selain itu akan memerlukan waktu untuk membentuk susunan formasi serta menghabiskan banyak energi spiritual jika tanpa media lain. Ribuan kertas formasi dan puluhan kristal formasi, Duanmu sudah menghabiskan banyak hartanya. Namun apa yang dia dapatkan tidak sesuai dengan harga yang dikeluarkan.
Duanmu hanya bisa memberikan beberapa luka tidak berarti pada Xiang Xin sementara dirinya sudah mendapatkan banyak luka. Lingkaran sihir sialan. Duanmu memaki kesal saat tangannya dililit rantai energi yang keluar dari lingkaran sihir. Duanmu dengan cepat memotong rantai tersebut. Tapi sesaat waktu tadi sudah cukup untuk Xiang Xin bergerak ke samping Duanmu. Tebasan cepat Xiang Xin langsung mengincar leher Duanmu. Beruntung Duanmu masih bisa menghindar, namun ketidakberuntungan segera menyambut Duanmu. Tendangan kuat Xiang Xin menghantam tepat pada wajahnya. Duanmu terpental keras dengan darah yang menyembur keluar dari mulutnya. Dengan tubuh yang masih diselimuti energi cahaya serta sepasang sayap di punggungnya, Xiang Xin bergerak cepat menunggu Duanmu di jalur terpentalnya. Xiang Xin memusatkan energi pada kepalan tangannya, menghantamkan pukulan tinggal pada punggung Duanmu, membuatnya terpental ke atas. Xiang Xin kembali muncul di jalur terpental Duanmu dan memberikan serangan beruntun yang membuatnya terpental ke arah lain. Xiang Xin terus melakukan hal yang sama hingga jumlah yang tidak terhitung, membuat tulang-tulang Duanmu patah ataupun hancur, bahkan beberapa tulangnya sampai menjorok keluar merobek daging dan kulit. Organ dalam Duanmu terasa hancur setiap kali Xiang Xin mendaratkan tendangan ataupun pukulan pada tubuhnya. Hal itu terus berlangsung selama setengah jam hingga Duanmu tidak bisa lagi bergerak, barulah Xiang Xin berhenti menyerang. Duanmu tergeletak dengan kondisi yang sangat menyedihkan, darah mengalir di semua bagian tubuhnya. Setiap tulangnya tidak lagi berbentuk seperti semula kecuali kepala dan tulang belakang. Xiang Xin memang sengaja melakukannya agar Duanmu tidak langsung mati. Guhak. Duanmu memuntahkan banyak darah. Bagaimana perasaanmu sekarang Duanmu? Xiang Xin berdiri di samping Duanmu, kau tahu. Melihat kondisimu yang sekarang bahkan masih belum cukup memuaskan untukku. Aku rasanya masih ingin menghancurkan tubuhmu hingga sehancur-hancurnya. Duanmu bahkan kesulitan mengucapkan satu kata dalam kondisinya saat ini. Akan kuringankan sedikit rasa sakitmu, Xiang Xin membuat lingkaran sihir hijau. Butiran-butiran cahaya keluar dari lingkaran sihir hijau, masuk ke dalam tubuh Duanmu. Duanmu langsung merasakan perasaan seperti baru meminum air setelah dijemur di padang gurun selama berbulan-bulan. Meskipun Xiang Xin sangat ingin menghancurkan Duanmu, namun ia ingin mendengar apa kata-kata terakhir pria paruh baya itu. Jangan bunuh aku. Duanmu masih berharap untuk tetap hidup. Dia masih belum mencapai ambisinya untuk menjadi bagian dari sekte formasi dewa. Apakah itu kata-kata terakhirmu? Xiang Xin tidak peduli dengan permohonan ampun Duanmu. Aku kembali menanam segel baru yang lebih kuat pada tubuh kedua gadis itu. Jika aku mati, mereka juga akan langsung mati. Xiang Xin masih memasang wajah datar, bukan karena ia tidak peduli dengan keselamatan Qin Ziyun dan Qin Qiaoyu, namun karena ia sudah memperkirakannya. Bagaimana jika kau melepaskan segel itu saja, Pak Tua? Jangan harap. Sesuai dugaanku, kau akan mengatakan hal itu. Tapi hal ini sudah terjadi sekali, jadi jangan pikir aku akan membiarkannya untuk kedua kalinya. Xiang Xin mengangkat tangan kanannya. Sebuah lingkaran sihir dengan ratusan lingkaran sihir di dalamnya terbentuk di atas tangannya.
Lingkaran sihir itu memiliki warna merah darah. Aku sudah bersusah payah merancang lingkaran sihir ini, jadi aku biarkan kau menjadi yang pertama kali merasakannya. Ilusi kematian tanpa batas. Lingkaran sihir itu menyusut kemudian masuk ke dalam kepala Duanmu melalui kening. Nikmatilah rasanya kematian tak terbatas sampai kau menjadi anjing. Mata Duanmu tertutup secara perlahan, ia tidak mati namun kesadarannya masuk ke dalam ilusi kematian tanpa batas. Sihir ini Xiang Xin ciptakan untuk menyiksa seseorang hingga orang itu mau menurut. Sebagaimana nama dari sihir itu, target akan masuk ke dalam sebuah ilusi di mana dia akan merasakan kematian terus-menerus dengan cara yang berbeda-beda. Sebelum mental dan jiwa target rusak hingga memiliki sifat seperti hewan, ilusi itu tidak akan pernah berhenti. Sekarang Xiang Xin hanya perlu menunggu sampai Duanmu menjadi seperti hewan. Episode sebelumnya, Ceh. 46 Master Lingkaran Sihir vs Ahli Formasi. Episode berikutnya, Ceh. 48 Seni adalah ledakan. Ceh. 48 Seni adalah ledakan. Setelah menunggu selama beberapa jam, tubuh Duanmu berhenti gemetar, menunjukkan jika mental dan jiwa Duanmu sudah rusak. Xiang Xin menghilangkan lingkaran sihir di dalam kepala Duanmu hingga pria parubaya itu membuka matanya, namun ia memiliki tatapan kosong seperti orang mati. Sekarang lepaskan segel apapun yang kau tanah di tubuh Xiyun dan Qiaoyu. Xiang Xin membuka akses keluar hingga Duanmu bisa melepaskan segel saat berada di dalam dimensi perangkap iblis. Duanmu tidak menjawab namun ia langsung melakukan segel tangan beberapa kali. Seketika tangannya bercahaya selama beberapa saat sebelum menghilang. Baiklah, sekarang tugasmu sudah selesai, tapi sebelum kau mati. Xiang Xin menyeringai kemudian menanamkan beberapa lingkaran sihir di dalam tubuh Duanmu. Sepertinya di luar sangat heboh. Xiang Xin bisa merasakan serangan demi serangan terus menghantam dimensi perangkap iblis. Dimensi perangkap iblis terbuat dari ribuan lingkaran sihir serta harus mengorbankan setengah energi Qi-ku untuk membuatnya tanpa celah. Jadi jangan harap bisa menghancurkannya meskipun kalian menyerang secara bersamaan. Xiang Xin mengeluarkan sebuah kotak giok kecil. Menciptakan dimensi perangkap iblis dan bertarung melawan Duanmu menghabiskan banyak energi Qi. Sekarang di luar juga masih ada ratusan ribu musuh, jadi aku akan pulihkan energi Qi terlebih dahulu sebelum keluar. Xiang Xin membuka kotak giok, melihat sebuah pil warna hijau muda yang mengeluarkan aroma harum. Itu adalah salah satu pil tingkat 9 yang Xiang Xin dapatkan dari Sekte Pil Dewa. Pil yang dapat memulihkan energi Qi dengan cepat. Xiang Xin mengkonsumsi pil tersebut, seketika ia merasakan energi kuat memenuhi seluruh tubuhnya. Hanya membutuhkan beberapa menit, energi Qi Xiang Xin yang tadinya hampir habis kini telah terisi penuh, bahkan ia merasakan energi Qi-nya sedikit lebih banyak dari sebelumnya. Baiklah, sekarang aku sudah siap. Dengan jentikan jari, dimensi perangkap iblis pun memudar dengan cepat hingga menghilang dalam waktu kurang dari 1 menit. Para tetua utama Sekte Formasi Surga berusaha menghancurkan kubus energi yang melayang di atas sekte mereka. Semua tetua utama Sekte Formasi Surga berada di tingkat Martial Lord. BOOOMMM BOOOMMM BOOOMMM
Serangan demi serangan terus para tetua lancarkan, namun hasilnya sama sekali tidak sesuai harapan. Jangankan hancur, bahkan kubus energi itu tidak mengalami retakan sedikitpun. Para tetua menggunakan berbagai macam susunan formasi untuk menyerang, bahkan mereka mengeluarkan serangan gabungan tapi hasilnya tidak berubah sama sekali. Siap. Bagaimana bisa kubus ini begitu kuat, bahkan serangan gabungan kita sama sekali tidak berarti. Panggil semua tetua biasa dan para murid inti, meskipun mereka berada di tingkat martial saint ke bawah, namun dengan jumlah mereka dan gabungan kekuatan kita seharusnya tidak mungkin kubus ini tidak hancur. Salah seorang tetua mengirim sinyal untuk memanggil semua tetua biasa dan para murid inti. Tidak berselang lama, ratusan tetua tingkat martial saint serta ribuan murid inti tingkat martial ancestor langsung datang mengelilingi kubus energi dari segala arah. Ikuti aba-abaku. Kita akan menyerang secara bersamaan. Tetua Agung berseru, siapkan teknik kalian masing-masing. Mereka semua mengeluarkan kertas formasi masing-masing, melakukan segel tangan, membuat formasi serangan terkuat yang mereka miliki. Serang. Para tetua serta para murid inti langsung melancarkan serangan secara bersamaan. Semuanya terarah pada satu target, yaitu kubus energi. Serangan-serangan kuat membombardir kubus energi selama belasan menit sebelum mereka semua berhenti menyerang. Suasana menjadi hening, pandangan para anggota sekte formasi surga tidak teralihkan dari kepulan asap akibat ledakan. Gelombang angin tiba-tiba meniup semua asap dari dalam, membuat asap menghilang hingga para tetua dan murid inti bisa melihat dengan jelas. Panik melihat banyaknya musuh dari segala arah. Mereka semua melebarkan mata karena terkejut, terutama para tetua. Bukan karena melihat Xiang Xin, namun karena seseorang yang berada di samping pemuda itu. Xiang Xin memegang keraj baju Duanmu yang sedang dalam keadaan pingsan. Ketua sekte. Mereka semua berniat menyerang, namun Xiang Xin segera menjadikan Duanmu tameng daging dengan pedang yang sudah siap menebas leher ketua sekte formasi surga tersebut. Para tetua langsung menghentikan gerakan, mereka bisa merasakan Duanmu masih hidup, jadi mereka tidak bertindak gegabah atau mungkin saja Xiang Xin akan benar-benar memenggal kepala Duanmu. Kenapa kalian malah berhen? Ayo cepat serang aku. Xiang Xin memasang senyum provokasi. Lepaskan ketua sekte kami. Bajingan kecil. Jangan bertindak macam-macam jika kau tidak ingin mati. Bocah. Siapa sebenarnya kau? Apa kau tidak takut dengan hukuman langit hingga kau berani mengacau di sekte formasi surga kami? Para tetua mulai berteriak dengan segala ancaman kosong mereka. Hukuman langitkah? Jujur aku ingin melihat seperti apa hukuman langit yang kau maksud itu. Xiang Xin masih tetap tenang. Jujur ia sebenarnya tidak peduli dengan apa yang dikatakan para tetua itu. Para anggota sekte formasi surga menjadi semakin marah. Mereka ingin sekali mencabik-cabik Xiang Xin, namun tidak mereka lakukan karena ketua sekte mereka masih berada di tangan Xiang Xin. Kalian menginginkan orang ini kan? Maka ambillah ini. Xiang Xin melemparkan tubuh Duanmu ke arah para tetua utama. Tetua Agung langsung menangkap tubuh Duanmu. Para tetua utama lainnya segera mendekat melihat kondisi ketua sekte mereka, sementara para tetua biasa pasang badan di depan jika saja Xiang Xin menyerang. Ketua sekte. Bagaimana kondisi ketua?
Ketua sekte masih hidup kan? Para tetua mengkhawatirkan kondisi ketua sekte mereka. Sementara para tetua sekte formasi surga terlihat gelisah, Xiang Xin menyeringai kemudian mengibaskan tangannya. Matilah. Tiba-tiba para tetua merasakan lonjakan energi pada tubuh Duanmu. Gawat. BOOOMMMM. Sebelum semua tetua benar-benar menyadari apa yang akan terjadi, tubuh Duanmu meledak dengan sangat keras. Tidak diketahui bagaimana kondisi para tetua yang berjarak sangat dekat dengan ledakan tersebut. Melempar Duanmu ke arah para tetua karena sebelumnya ia sudah memasang lingkaran sihir peledak di dalam tubuh Duanmu. Saat para tetua menangkap tubuh Duanmu, Xiang Xin langsung meledakkan tubuh Duanmu hingga para tetua terkena ledakan dalam jarak yang sangat dekat. Xiang Xin melihat ada ratusan tubuh yang berjatuhan dalam kondisi yang sangat tidak baik. Xiang Xin bisa merasakan ada beberapa di antara tubuh yang utuh masih memiliki nafas. Ia langsung menciptakan lingkaran sihir kemudian menembakkan tombak api. Tombak api menancap di tubuh mereka hingga menembus dada, mati seketika karena jantung mereka hancur. Para murid inti yang tidak terkena ledakan langsung bergerak menjauh mengambil jarak aman dalam sikap waspada. Saat asap ledakan menghilang, terlihat hanya ada 2 orang yang masih melayang di sana. Mereka adalah Tetua Agung dan Tetua Pertama Sekte Formasi Surga. Kedua tetua itu menyadari tubuh Duanmu akan meledak hingga mereka sempat membuat pertahanan meskipun tidak terlalu bagus, namun setidaknya mereka dapat sedikit meminimalisir luka yang diterima. Ya, hanya sedikit saja karena terlihat jelas kondisi kedua tetua itu sedang terluka parah. Terutama Tetua Agung yang harus kehilangan lengan kanannya, sementara tetua pertama masih memiliki tubuh yang utuh namun mendapatkan luka bakar parah di seluruh tubuhnya. Tetua pertama, aktifkan formasi surga sekarang. Tetua Agung akan kesulitan mengaktifkan formasi sekte dengan tangan buntung sebelah. Baik, tetua pertama paham situasi. Ia langsung melakukan segel tangan. Namun setelah beberapa saat, formasi surga sama sekali tidak aktif. Apa yang terjadi? Kenapa formasi surga tidak bisa aktif? Tetua pertama sekali lagi melakukan segel tangan tapi hasilnya tidak berubah. Kau pasti telah melakukan sesuatu pada formasi surga kan? Tetua Agung menatap tajam Xiang Xin. Kalau benar memangnya kenapa? Apa yang bisa kalian lakukan padaku? Kau sialan. Apa kau tidak tahu kalau kami? Baiklah aku sudah sangat bosan mendengar kata-kata seperti itu. Xiang Xin memotong perkataan Tetua Agung karena tahu apa yang akan dikatakannya. Aku tidak peduli apakah kalian bagian dari sekte formasi dewa atau bahkan jika kalian anak dewa sekalipun. Jika kalian berani mengusikku maka bersiaplah untuk hancur. 2 lingkaran sihir tercipta di atas kepala Xiang Xin. Mata tombak api keluar dari lingkaran sihir tersebut. Dengan gerakan tangan ringan, tombak api meluncur bagaikan peluru. Tetua Agung bersiap melancarkan serangannya, namun tanpa diduga, tetua pertama mendorongnya ke depan membuatnya terhuyung kehilangan keseimbangan. JLEB. Pada akhirnya 2 tombak api menembus tubuh Tetua Agung, darah segar keluar dari mulutnya, matanya hanya bisa melebar tidak percaya menatap tetua pertama yang sudah menghilang di tempat dengan mengaktifkan token teleportasi. Tetua Agung menghembuskan nafas terakhir kemudian jatuh terjun bebas ke bawah. Cih! 1 berhasil lolos,
Siang Sin berdecak kesal lalu menoleh ke arah para murid inti yang masih melayang di tempat. Para murid inti secara refleks mundur dengan tubuh gemetar. Semua tetua sekte formasi surga sudah tewas dengan mudah, bahkan ketua sekte mereka juga sudah mati, lalu apa yang bisa mereka lakukan? Kenapa kalian terlihat ketakutan? Aku dengan anggota sekte formasi surga adalah para kultivator pemberani yang memiliki kesombongan di atas langit. Tidak disangka kalian ternyata bisa gemetar ketakutan. Siang Sin masih melayang di tempatnya. Senior, tolong lepaskan kami. Kami tidak tahu masalah apa dan siapa yang menyinggung senior. Tapi kami tidak bersalah. Seorang murid inti memberanikan diri untuk berbicara. Begitukah? Siang Sin mengelus dagunya. Kalian memang tidak memiliki kaitan dengan masalahku. Aku hanya memiliki masalah dengan ketua sekte kalian. Tapi bukankah kalian pernah melakukan hal yang sama sebelumnya? Hanya satu orang yang menyinggung kalian namun kalian menghancurkan satu sekte mereka. Sama seperti apa yang akan aku lakukan sekarang. Kalian berada di kapal yang sama dengan ketua sekte kalian, jadi tentu saja kalian akan ikut tenggelam jika aku ingin membunuh bajingan duanmu. Selain itu, Kekaisaran Bulan mungkin akan menjadi lebih tenang dengan kehancuran sekte formasi surga. Jadi apakah kalian sudah siap untuk mati? Siang Sin mengeluarkan aura kuat, menekan para murid inti itu dengan basis kultivasinya yang berada di tingkat Martial Lord tahap akhir. Qin Ziyun dan Qin Qiaoyu masih meringkuk di dalam kurungan dengan tatapan kosong. Hingga sesaat kemudian, tatapan kosong mereka menjadi sedikit lebih hidup saat merasakan segel di tubuh mereka menghilang dengan cepat secara bertahap. Kedua gadis itu kini bisa merasakan energi Qi di tubuh mereka. Qin Ziyun dan Qin Qiaoyu awalnya bingung kenapa mereka bisa lepas namun bayangan seseorang terlintas di benak mereka. Kak Ziyun, mungkin ini adalah perbuatan Tuan Siang Sin. Dia pasti telah datang menyelamatkan kita. Tuan Siang Sin, Qin Ziyun bergumam dengan senyum tipis. Meskipun belum dipastikan kalau yang menyelamatkan mereka adalah Siang Sin, namun mereka yakin ini adalah perbuatan pemuda itu. Karena mereka tidak mengenal siapapun lagi di dunia ini kecuali Siang Sin. Kalau begitu sebaiknya kita segera keluar dan mencari Tuan Siang Sin, mungkin keributan di luar adalah perbuatannya. Qin Ziyun ingin membantu Siang Sin. Tapi kurungan ini dikunci, bagaimana kita bisa keluar? Sepertinya karena kita sudah menjadi tahanan sangat lama, kau jadi lupa kalau kita ini adalah kultivator tingkat Martial Lord, adik Qiaoyu. Qin Ziyun tersenyum kecut. Qin Ziyun memusatkan energi dingin pada tangannya lalu menyentuh gembok besi. Gembok itu langsung membeku kemudian hancur dengan sekali genggaman. Ayo kita keluar, kita harus membantu Tuan Siang Sin menghadapi musuhnya. Qin Ziyun memegang tangan Qin Qiaoyu kemudian mereka berdua berlari keluar. Mereka sama sekali tidak menemukan satupun orang saat berlari melalui lorong kediaman. Hingga mereka akhirnya bisa keluar dari bangunan kediaman Duanmu, langkah mereka terhenti saat melihat dua orang anggota sekte formasi surga yang sepertinya menjadi penjaga di sana. Kalian. Dua orang itu mengira kalau Qin Ziyun dan Qin Qiaoyu adalah rekan dari penyusup. Mereka langsung melesat menyerang kedua gadis itu. Qin Ziyun dan Qin Qiaoyu terkejut. Mereka sedikit panik karena sebelumnya tidak memiliki pengalaman bertarung.
Qin Ziyun refleks pasang badan di depan Qin Ziyun. Kedua tangannya diselimuti energi dingin yang sangat kuat kemudian diarahkan pada kedua penjaga itu. Tanpa diduga energi yang Qin Ziyun keluarkan ternyata sangat kuat sampai membekukan tidak hanya dua penjaga tadi, namun seluruh area kediaman sampai gunungnya membeku, sepenuhnya tertutup es dalam sekejap. Gunung tempat berdirinya kediaman Duan Mu sang ketua sekte formasi surga kini menjadi gunung es. Qin Ziyun hanya bisa terdiam melihat dampak serangannya bisa sekuat ini. Kakak, aku rasa kau terlalu berlebihan. Episode sebelumnya. 48 seni adalah ledakan. Episode berikutnya. 50 aksi dua bersaudari. 50 aksi dua bersaudari. Gunung tempat berdirinya kediaman Duan Mu sang ketua sekte formasi surga kini menjadi gunung es. Qin Ziyun hanya bisa terdiam melihat dampak serangannya bisa sekuat ini. Kakak, aku rasa kau terlalu berlebihan. Tapi aku yakin tadi hanya mengeluarkan sedikit kekuatanku. Aku tidak tahu dampaknya akan sebesar ini. Qin Ziyun menghela nafas kecil. Wajar saja jika mereka tidak bisa mengendalikan kekuatan karena mereka hanya berada di tingkat martial master sebelum dikurung oleh Liu Yunhai. Saat dikurung mereka hanya makan, minum, tidur dan diberikan pil untuk meningkatkan kultivasi. Mereka sama sekali tidak pernah berlatih ataupun belajar untuk mengendalikan energi mereka. Sekarang mereka berada di tingkat martial lord, energi mereka menjadi lebih murni dan kuat dari sebelumnya, hingga jika mereka menyerang dengan energi yang setara dengan kultivator tingkat martial master, dampak yang akan diberikan bisa berkali-kali lipat, terlebih dengan tubuh ilahi yang mereka miliki. Kakak, lihat ada pertarungan di sana. Qin Qiaoyu menunjuk ke arah tertentu. Qin Ziyun menoleh ke arah yang ditunjuk adiknya, ia pun bisa melihat ada pertarungan yang sedang terjadi. Itu pasti Tuan Xiang Xin yang sedang bertarung. Ayo kita ke sana. Qin Ziyun ingin langsung membantu Xiang Xin. Tapi jaraknya sangat jauh, akan lama jika kita berlari ke sana. Bagaimana jika kita terbang? Aku dengar kultivator akan bisa terbang setelah berada di tingkat martial emperor. Kita sekarang berada di tingkat martial lord, jadi sudah seharusnya kita bisa terbangkan. Memang, tapi bagaimana caranya kita terbang? Mungkin di benua Chenwu saat ini, atau bahkan di seluruh dunia, hanya Qin Ziyun dan Qin Qiaoyu saja kultivator tingkat martial lord yang tidak tahu bagaimana caranya terbang. Kedua gadis itu berpikir sejenak sebelum Qin Qiaoyu memutuskan untuk mulai mencoba. Qin Qiaoyu mengalirkan energi Qi ke seluruh tubuh kemudian mengeluarkannya untuk menyelimuti tubuhnya. Energi itu ia kendalikan untuk mengangkat tubuhnya dan berhasil. Tubuh Qin Qiaoyu mulai terangkat secara perlahan. Wah! Aku berhasil, Qin Qiaoyu menjadi senang, sementara Qin Ziyun menatap kagum adiknya. Namun kesenangan Qin Qiaoyu membuatnya kehilangan fokus dan kendalinya pada energi Qi jadi tidak stabil. Itu membuatnya berakhir terbalik hingga kepalanya membentur tanah sementara kakinya masih terangkat. Aduh! Kendali Qin Qiaoyu pada energi Qi berakhir kacau hingga tubuhnya berputar kemudian kepalanya kembali membentur tanah. Adik Qiaoyu. Qin Ziyun segera menangkap tubuh adiknya agar tidak terus-menerus terbanting. Aduh! Qin Qiaoyu mengelus kepalanya.
Meskipun sebenarnya kultivator tingkat martial lord sepertinya tidak mungkin merasakan sakit hanya karena terbentur seperti itu, namun otaknya secara tidak sadar berpikir kepalanya sakit. Sepertinya kita tidak mungkin bisa terbang, bagaimana jika kita membantu Tuan Xiang Xin dari sini saja? Tapi kita berada sangat jauh darinya saat ini, bagaimana kita akan membantunya? Tenang saja, biar aku coba. Qin Ziyun memusatkan energi dingin di telapak tangannya. Energi mulai terkumpul, membentuk pusaran yang memadat hingga terlihat seperti tombak panjang. Kakak, kau tidak bermaksud untuk melemparkan energi itu kan? Qin Qiaoyu bisa merasakan energi yang terkonsentrasi itu sangat kuat, ia sampai merasa kedinginan. Tentu saja, tidak ada cara lain untuk membantu Tuan Xiang Xin selain dengan cara ini. Qin Ziyun yakin dengan apa yang ia lakukan. Tapi jaraknya sangat jauh, apa kakak yakin bisa mengenai target dengan tepat? Qin Qiaoyu tidak yakin karena jarak antara mereka dengan tempat pertempuran mungkin lebih dari 20 gunung. Sulit untuk Qin Qiaoyu membayangkan saudarinya bisa melakukan lemparan sejauh itu. Qin Ziyun ragu-ragu sebelum menjawab, tidak ada salahnya mencoba. Tidak menunggu tanggapan dari adiknya, Qin Ziyun dengan kuat melemparkan energi dingin yang terkonsentrasi di tangannya. Energi dingin itu melesat dengan cepat melewati beberapa gunung. Namun energi dingin itu tidak bergerak lurus melainkan mulai condong ke bawah sebagaimana batu yang dilempar. Qin Ziyun dan Qin Qiaoyu menatap penuh harap pada energi dingin yang terus melesat. Mereka terlihat kecewa karena tahu bahwa energi dingin itu tidak akan sampai atau mengenai target. BOOMMM. Energi dingin akhirnya jatuh menghantam tanah saat melewati belasan gunung, membuat ledakan yang menyebarkan energi dingin hingga membekukan apa saja dalam radius 20 km lebih. Qin Ziyun menghela nafas kecewa karena serangannya benar-benar tidak mengenai target. Ia gagal dalam membantu Xiang Xin. Tanpa kedua bersaudari itu ketahui, serangan tadi jatuh tepat di tengah-tengah area murid dalam Sekte Formasi Surga, membuat semua area murid dalam membeku total bersama semua murid dalam yang masih berada di sana. Meskipun murid dalam Sekte Formasi Surga berada di tingkat Martial Emperor, namun tidak ada yang bisa selamat dari energi dingin pemilik tubuh ilahi. Kakak, kali ini biarkan aku yang mencoba. Qin Qiaoyu melakukan hal yang sama dengan Qin Ziyun, yaitu memusatkan energi dingin di tangan kanannya. Energi khusus yang dihasilkan tubuh ilahi Qin Qiaoyu memang bukan energi dingin seperti Qin Ziyun, namun ia bisa mengubah energi itu menjadi energi dingin. Entah dari mana Qin Qiaoyu bisa memanipulasi energinya, namun ia hanya tahu secara alami atau secara tidak sadar ia bisa melakukannya. Setelah beberapa menit memusatkan energi, Qin Qiaoyu melemparnya sekuat tenaga. Energi dingin itu terus melesat mulai melewati area tempat serangan Qin Ziyun jatuh. Ekspresi Qin Qiaoyu menjadi cerah karena berharap ia bisa mengenai target. Tapi sayangnya ia melemparkan energinya terlalu ke kanan hingga serangannya melewati target yang seharusnya. Qin Qiaoyu harus merasa kecewa. Qin Ziyun mengelus punggung adiknya untuk sedikit menghiburnya, matanya seolah mengatakan kalau dia tidak gagal seorang diri. Namun ternyata energi dingin yang Qin Qiaoyu lempar jatuh di area murid luar. Hal yang sama terjadi, di mana area murid luar membeku sepenuhnya hingga semua murid luar tewas menjadi patung es.
Qin Ziyun dan Qin Qiaoyu mendengus kesal, tanpa bisa mereka kendalikan, energi dingin mereka meledak keluar hingga membekukan seluruh gunung di area para petinggi Sekte Formasi Surga. Semua yang ada di sana pun tewas dalam kebekuan. Pada akhirnya, Qin Ziyun dan Qin Qiaoyu sukses membuat seluruh area Sekte Formasi Surga menjadi area yang diselimuti es. Jika dihitung, mereka berdua telah membunuh anggota Sekte Formasi Surga lebih banyak dari Xiang Xin. Karena Xiang Xin bahkan belum selesai membunuh para murid inti yang berjumlah beberapa ribu saja, sementara kedua bersaudari itu telah membunuh ratusan ribu anggota Sekte Formasi Surga. Dan kedua gadis yang tidak sadar dengan apa yang mereka lakukan, hanya bisa berdiri dengan kesal karena berpikir diri mereka tidak berguna karena tidak bisa membantu Xiang Xin dalam pertarungan. Episode sebelumnya. 49 Aku rasa kau terlalu berlebihan. Episode berikutnya. 51 Ini sangat lembut. 51 Ini sangat lembut. Xiang Xin yang sedang membantai murid inti Sekte Formasi Surga, langsung menghentikan aksinya saat merasakan energi kuat dari arah tertentu. Ia melihat ke arah energi itu dan hanya diam saat energi dingin itu jatuh ke area murid dalam, membunuh semua murid dalam di sana. Tidak berselang lama, energi dingin lainnya melewati mereka dan jatuh ke area murid luar, membekukan semua area beserta isinya. Wah, apakah ini perbuatan Ziyun dan Qiaoyu? Mereka ternyata sangat kuat. Xiang Xin cukup kagum melihat kekuatan kedua gadis yang ia selamatkan. Serangan mereka tepat mengenai area murid luar dan area murid dalam, semua murid di sana juga tewas. Ini meringankan sedikit pekerjaanku. Xiang Xin tersenyum tipis kemudian kembali melanjutkan pembantaian. Sebelumnya ia hanya dengan santai membunuh murid inti yang tersisa, namun kali ini entah kenapa ia ingin segera mengakhiri semua ini. Xiang Xin menciptakan puluhan lingkaran sihir yang menembakkan pedang elemen sepanjang 5 meter, mengincar para murid inti seperti rudal yang tidak akan berpaling dari targetnya. Tidak membutuhkan waktu lama untuk Xiang Xin membantai para murid inti. Namun Xiang Xin tidak membunuh semaunya. Ia masih menyisakan satu murid inti yang sudah ia potong kedua tangannya. Bunuh saja aku. Murid inti tersebut berteriak dengan penuh kebencian. Dengan kedua tangannya yang hilang, ia sudah tidak bisa lagi menjadi kultivator dan ahli formasi. Jadi apa gunanya lagi untuk hidup? Aku bisa saja membunuhmu tapi itu akan tergantung jawabanmu. Xiang Xin menjambak rambut murid inti tersebut. Aku tidak mungkin pergi dari Sekte Formasi Surga ini tanpa mendapatkan apa-apa. Kau harus mengatakan di mana gudang harta berada baru kau bisa mendapatkan kematian. Tapi jika kau berani berbohong maka kau akan mendapatkan sesuatu yang sangat menyakitkan. Murid inti itu jadi gemetar, terlebih melihat wajah dingin Xiang Xin yang menyeramkan. Baik, ia akhirnya hanya bisa menurut. Gudang harta sekte berada di gunung sebelah utara kediaman ketua sekte. Semua harta sekte Formasi Surga disimpan di sana. Tapi gudang harta terdapat susunan formasi kuat yang menutupnya, hanya ketua sekte yang memiliki kuncinya. Jika gudang harta dibuka tanpa kunci maka gudang harta akan langsung meledak. Xiang Xin tidak merasa kalau murid inti ini berbohong, jadi ia pun mengangguk kemudian memenggal kepalanya begitu saja. Akhirnya selesai. Sekarang aku harus menemui Ziyun dan Qiaoyu.
Xiang Xin terbang menuju tempat di mana Qin Ziyun dan Qin Qiaoyu berada. "Kakak, apakah kita akan tetap menunggu di sini?" Qin Ziyun mengangguk tanpa ragu. Tuan Xiang Xin sangat kuat, dia pasti bisa mengatasi mereka sendiri. Qin Ziyun dan Qin Qiaoyu pun diam setelahnya, berdiri di tempat, melihat ke arah tempat di mana pertarungan terjadi. Namun sekarang mereka tidak bisa melihat dengan jelas apakah pertarungan masih berlanjut atau tidak. "Qiaoyu, lihat. Itu Tuan Xiang Xin." Beberapa menit kemudian, Qin Ziyun melihat seseorang terbang dengan kecepatan tinggi ke arah mereka. Meskipun Qin Ziyun tidak bisa melihat dengan jelas wajah orang itu, namun entah kenapa ia yakin kalau itu adalah Xiang Xin. Qin Qiaoyu melihat ke arah yang ditunjuk Qin Ziyun. Tidak lama kemudian, Xiang Xin mendarat tidak jauh dari kedua bersaudari itu. Tanpa sadar Qin Ziyun dan Qin Qiaoyu berlari kemudian memeluk Xiang Xin dengan erat. Xiang Xin yang tadi ingin mengatakan sesuatu akhirnya mengurungkan niatnya. Ini kedua kalinya ia dipeluk oleh kedua gadis ini, namun sekarang ia tidak tahu harus bereaksi seperti apa, jadi ia hanya membiarkan mereka memeluknya sampai puas. Qin Ziyun dan Qin Qiaoyu memeluk Xiang Xin tidak sampai setengah menit karena mereka telah tersadar. Mereka langsung melepaskan pelukan. "Maaf Tuan Xiang Xin, kami memelukmu tiba-tiba." Keduanya sama-sama menunduk dengan wajah sedikit merah. "Tidak apa-apa," Xiang Xin tersenyum ringan, "yang lebih penting apakah kalian baik-baik saja? Duanmu tidak membuat kalian terlukakan?" "Kami baik-baik saja Tuan Xiang Xin. Pak tua itu hanya mengurung kami dan memasang segel di tubuh kami, tapi segel itu sudah menghilang sekarang." "Benar? Apakah itu karena Pak tua itu sudah mati?" Xiang Xin mengangguk, "Ya, aku sudah membunuh Pak tua itu." Suasana hening sejenak sebelum Qin Ziyun dan Qin Qiaoyu menunduk. "Tuan Xiang Xin, maaf karena kami malah merepotkanmu lagi untuk menyelamatkan kami. Padahal kami bukan siapa-siapanya Tuan Xiang Xin, tapi Tuan lagi-lagi menyelamatkan kami. Selain itu kami sama sekali tidak berguna, bahkan tidak bisa membantu Tuan." Qin Ziyun dan Qin Qiaoyu benar-benar merasa hanya sebagai beban saja. Kalian tidak sepenuhnya tidak membantu. Semua murid luar dan murid dalam sekte formasi surga telah tewas membeku oleh serangan kalian berdua. Benarkah? Ya, karena kalian aku jadi tidak perlu repot-repot menghabisi para serangga yang jumlahnya sangat banyak itu. Qin Ziyun dan Qin Qiaoyu merasa lebih baik karena ternyata mereka telah membantu Xiang Xin meskipun sedikit. Kedua gadis itu saling memandang sejenak sebelum berlutut di depan Xiang Xin. "Tuan Xiang Xin, sekarang kami tidak lagi memiliki siapa-siapa, hanya kau saja yang peduli pada kami. Kami mungkinlah sekarang dan bisa menyusahkan Tuan Xiang Xin, tapi kami yakin bisa menjadi lebih kuat. Jadi Tuan Xiang Xin, tolong terima kami sebagai murid." Qin Ziyun dan Qin Qiaoyu berkata dengan bersungguh-sungguh, terlihat jelas dari ekspresi mereka yang penuh keteguhan. Xiang Xin menaikkan alisnya, tidak menyangka kedua gadis ini akan memintanya sebagai guru mereka. Xiang Xin berpikir sejenak. Ia sama sekali tidak pernah mengangkat murid sebelumnya, ia juga tidak ahli dalam melatih orang. Tapi sepertinya tidak ada salahnya mencoba sesuatu yang baru. "Baiklah, aku menerima kalian sebagai murid. Ziyun, Qiaoyu,
Kalian bisa berdiri. Memberi hormat pada guru. Qin Ziyun dan Qin Qiaoyu berdiri kemudian menangkupkan tangan dengan penuh hormat. Mereka berdua sangat senang karena Xiang Xin menerima mereka sebagai murid. Baiklah, kalian tunggu dulu di sini, aku mau melakukan sesuatu. Xiang Xin pergi ke tempat di mana gudang harta sekte formasi surga. Setibanya di sana, Xiang Xin mengeluarkan sebuah token dai cincin dimensi milik Duan Mu yang sudah ia ambil. Benar saja, token itu adalah kunci masuk gudang harta. Xiang Xin tidak pandang seperti apa dan apa kegunaan harta di dalam gudang harta tersebut, ia mengambil semuanya tanpa pandang bulu. Ia berpikir akan memeriksanya nanti. Setelah mengambil semua harta, barulah Xiang Xin pergi menemui kedua muridnya. Untuk sekarang lebih baik kita meninggalkan sekte ini sebelum para kultivator dari luar berdatangan. Xiang Xin mulai melayang, berniat terbang pergi namun ia kembali turun saat melihat ekspresi ragu kedua murid barunya. Ada apa dengan kalian? Guru? Sebenarnya kami tidak bisa terbang. Hah? Xiang Xin tertegun, tidak bisa terbang. Kalian adalah kultivator tingkat martial lord, apakah terbang saja tidak bisa? Sebenarnya, Qin Ziyun menceritakan tentang bagaimana kondisi mereka sebelumnya saat dikurung oleh ayah mereka hingga sekarang ini. Untuk kedua kalinya, Xiang Xin marah pada Liu Yunhai. Rasa-rasanya jika bisa, ia ingin membangkitkan Liu Yunhai kemudian membunuhnya untuk kedua kalinya. Xiang Xin menghela nafas lalu berdiri di antara Qin Ziyun dan Qin Qiaoyu. Kalau begitu aku akan membawa kalian terbang. Xiang Xin melingkarkan lengannya pada pinggang kedua muridnya, sekarang pegangan yang erat. Qin Ziyun dan Qin Qiaoyu tertegun dengan wajah memerah. Mereka akhirnya mematuhi perintah guru mereka dan pegangan dengan erat di pinggang dan leher Xiang Xin. Xiang Xin pun mulai terbang melintasi awan malam. Sebelumnya aku tidak memikirkannya jadi aku baru sadar sekarang, Xiang Xin bergumam dalam hati, ini terasa sangat lembut. Episode sebelumnya, 50 aksi dua bersaudari. Episode berikutnya,